Mr. Wen, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kalian semua ada di sini? Hei Xiao Ting batuk. Hei, apakah Xiao Wen baik-baik saja? Ahem, ayo pergi. Berhenti. Mutiara, apakah kamu pikir Nona Wen bisa karena kakakmu? Dia tidak akan datang menemui kita. Oh ibu, jangan khawatir. Saya ada janji dengan Mr. Wen. Hari ini kita di sini untuk membahas rencana belajar piano. Jangan khawatir. Saya sangat khawatir. Hei Mr. Wen, silakan duduk. Bibi Huo lama tidak berjumpa. Nona Wei sudah lama tidak ke sini. Saya pasti marah dengan kakak saya karena dia kurus. Anak saya memang pemarah. Membuat kamu merasa tersinggung. Tidak, makanan sudah dihidangkan. Ayo makan, ayo makan. Guru Wen sebenarnya menyalahkan saya kali ini juga. Kakak saya sebenarnya tidak ingin pergi ke rumah Kiao untuk membantu. Terutama karena Paman Zhou pernah menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Itu sebabnya kakak saya menyelamatkan kamu. Nah, Mingzhu tidak sengaja jatuh ke sungai saat masih kecil. Berterima kasih kepada Paman Zhou karena telah mengangkatnya. Saya mendapatkan hidup saya kembali. Kakak saya terutama mengingat kebaikan Paman Zhou. Sebenarnya dia sudah lama tidak punya perasaan untuk Kiao An. Apalagi saat itu sangat jelek. Saya tidak tertarik pada Nona Kiao. Ya, kita tidak membicarakan dia. Ayo makan-makan. Tapi apa? Kakak saya benar-benar tidak bisa membantu. Karena Joanne dan kakak saya sama-sama memiliki darah RH negatif. Jadi setiap kali Joanne mengalami benjolan, kakak saya akan dipanggil ke rumah sakit oleh Paman Kiao. Man, jangan khawatir. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Nah, siapa yang akan sakit di masa depan? Ya pergi saja ke rumah sakit. Jangan carry anak saya. Anak saya bukan dokter. Dia bodoh, saya janji padamu. Tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku akan pergi beli dulu. Sudah aku lakukan. Aku di sini untuk menjemput ibuku. Aku belum makan apa-apa. Mr. Huo seharusnya tidak keberatan kan? Mr. Huo, tolong lakukan sendiri. Pelayan mengambil satu set alat makan lagi. Tidak ada yang lain. Tidak di rumah juga. Aku pernah melihat guru-guru sangat tidak menyukaiku. Kapan kamu pulang ke rumah? Tidak baik terus-terusan menginap di rumah Budweiser kan? Bibi, aku masih ada kelas yang ini. Aku akan pergi dulu. Kamu mau pergi sekarang? Duduk lagi. Hei anak bodoh. Begini caranya merayu cewek. Tidak bisakah kamu minta maaf dulu? Sia-sia aku dan ibuku ada di sini. Aku sudah bilang banyak hal baik untukmu. Benar-benar tidak ada harapan. Mama, ayo kita pulang. Jangan ganti topik. Pikirkan baik-baik. Mutiara, bisakah kamu masih menemukan istri seperti kakakmu? Tidak bisa. Hei. Mama, kamu tahu tidak? Mereka tidak buruk. Oke. Ya, kurasa begitu. Ya benar. Hei. Hei. Heh. Hasil awal Mr. Wen bagus. Benar-benar membuatku ketakutan hari itu. Terima kasih Mr. Jong telah menyelamatkan nyawaku. Untungnya itu tidak mempengaruhi perekaman video. Hei, tapi... Lalu finalnya, mungkin tidak seberuntung itu. Ada apa? Aku dengar Joanne bilang, Guru Kiao Jingyan akan menjadi juri di semifinal. Itu benar. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Aku juga akan pergi ke semifinal untuk menjadi juri. Serius? Tentu saja begitu. Mr. Wan, apakah kamu ingin memikirkan untuk menyuapku? Aku hanya bercanda. Oh benar. Ngomong-ngomong, apakah Mr. Wen ada rencana nanti? Aku akan baik-baik saja nanti. Tapi bagus. Kalau baca Jamari, kita pilih Haiden Pennytup untuk rapat nanti. Apa? Sudah diputuskan. Ya, ada toko yang sering aku dan Bai Wei kunjungi. Kamu pasti suka. Oke, begitu saja. Seperti yang diharapkan dari Mr. Wen. Hei, ngomong-ngomong Mr. Wen.
Apa sumber inspirasi senimu? Tengah malam. Aku mau yang ini. Dan ini. Yang ini? Hei kakak Xiaoting, kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Apakah kamu mau berbagi meja? Tidak. Bagaimana denganmu? Aku baru saja bilang kamu pergi. Tidak bilang aku pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bertemu Mr. Wei? Aku dengar 2 hari lalu dia akan mengambil uang. Ya hargailah. Informasiku mati. Bagaimana hasilnya? Apa baik-baik saja? Ya, benar-benar begitu. Toko yang direkomendasikan Mr. Wen memang benar. Hidangan penutup belum disajikan. Ini hidangan penutup dengan 2 titik periksa. Kami ada acara pasangan hari ini. Ambil foto pasangan. Tempel di dinding foto di toko. Kamu bisa menikmati pesanan gratis hari ini. Apakah kamu mau ikut? Kami bukan. Ide bagus. Kebetulan kami belum mengambil foto. Ayo lihat kamera. Anak laki-laki lebih dekat ke anak perempuan. Pegang tangannya. Hei, itu bagus. Sangat cocok 321. Mau ganti adegan dan cium satu? Permisi. Mereka berhenti syuting. Kamu lepaskan. Kamu pacarku. Aku hanya mau foto dengan Pak Jiang, ada masalah? Kamu pacarku. Kamu foto pasangan dengan orang lain di depanku. Jadi kamu tahu aku juga pacarmu? Apa Joanne tahu? Apa ada orang lain yang tahu? Apa kamu ingat siapa aku saat kamu menungguku? Kamu di mana saat Joanne dan aku di rumah sakit? Kamu dan aku tahu. Kita tahu. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. Wei Man. Lucu kadang-kadang. Aku benar-benar penasaran hubungan seperti apa yang kita punya. Dan kamu? Tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Maaf, aku salah. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa tidak nyaman lagi. Mari berhenti saling meragukan niat masing-masing. Berhenti melakukan hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Baik? Ayo pulang. Joanne, kamu ngapain di sini? Aku di kantor Xiaoting. Ada yang aneh? Aku tidak menyangka Xiaoting orang yang nostalgik. Kudengar kamu di depan Xiaoting. Pakai baju pasangan dengan Jiang Rui. Jangan pikir aku tidak tahu trik apa yang kamu lakukan. Kamu bilang kalau Xiaoting tahu. Guru Wen yang terlihat pengertian. Di belakang layar punya wajah lain. Apa yang akan terjadi? Ah? Kenapa kamu melemparku? Ah? Tidak terlalu panas. Berhenti berpura-pura. Xiaoting, kupikir aku bisa jadi teman baik dengan Wei Man. Tidak menyangka dia. Aku tidak akan di sini untuk sementara. Kantor ini sangat sibuk. Bagaimana keadaan tanganmu? Tanpa izin saya di masa depan, tidak ada yang diizinkan masuk ke kantor saya. Ada juga beberapa hal tidak berguna yang tidak perlu kamu bawa.
Paman Zhou menyelamatkan Mingsu. Ini adalah kamu dan aku seperti ini. Satu-satunya alasan untuk berdiri di sini dan berbicara, mengerti? Tuan Xiao, menurut informasi berlian merah muda yang Anda berikan, sudah ada kabar tentang putri kandung Anda. Guru cepat! Seorang juara harus. Aku benar-benar ingin pergi ke sana. Mengapa ulasan tidak dibuka kali ini? Aku ingin menjadi penonton. Bagaimana persiapan Tuan Shen? Biolanya tak terkalahkan dengan pianomu. Terima kasih banyak. Guru Shen pergi untuk mempersiapkan. Tunggu kabar baik kami. Santai saja dan bermain seperti biasa. Semoga yang terbaik. Selamat, kamu sudah sampai di final. Terima kasih. Bukankah Xiao Ting datang? Oh, dia. Dia akan segera datang. Aku akan memberi semangat. Kamu akan baik-baik saja. Terima kasih. Aku melihatnya dengan mataku sendiri tadi. Dia keluar dari ruang istirahatku. Apa masalahnya? Partitur musik Nona Zhou hilang. Kata seseorang mengambilnya. Aku tidak pernah berada di ruang istirahat Nona Zhou. Tidak pernah mengambil partitur musiknya. Kamu bilang tidak itu hilang? Berani kami cari. No way. Mengapa kita tidak melihatnya? Permisi? Aku punya barang pribadi di sini. Nona Zhou, tolong. Lihat di ruang istirahatmu sendiri. Ayah Nona Wen mencuri partitur musikku. Ada pertandingan yang akan datang. Mengapa aku akan mencuri partitur musikmu? Aku akan bertanya padamu. Saya takut tidak menggunakan metode ini karena takut kehilangan. Mengapa kamu mencuri partitur Xiao An? Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak mengambil partitur Miss Zhou. Miss Qiao, apakah kamu punya bukti? Bukti ada di tanganmu. Jika kamu bersih hati, mari kita langsung mencari saja. Miss Wen, mengapa kamu mencuri partitur Xiao An? Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak mengambil partitur Miss Zhou. Miss Qiao, apakah kamu punya bukti? Bukti ada di tanganmu. Jika kamu bersih hati, biarkan semua orang mencari saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Tidak mungkin, saya baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia keluar dari ruang istirahat saya. Di sini. Nah. Keterampilan absurd tidak sebaik orang dengan cara ini. Saya pikir permainan tidak diperlukan. Langsung didiskualifikasi dari kompetisi. Tapi Mr. Huo juga akan datang untuk menonton permainan nanti. Bagaimana saya menjelaskan ini padanya? Xiao Ting menyimpannya. Orang. Ini benar-benar untuk wanita tanpa memandang prinsip apapun. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi dalam permainan kami. Karena Mr. Zhou dan Miss Zhou menuntut keadilan. Permainan yang adil. Jadi saya tidak menggunakan partitur. Bagaimana kita semua menghafal? Pada level Miss Zhou, kamu bahkan tidak menuliskan partitur, bukan? Selain itu, ruang istirahat ini tidak hanya digunakan oleh saya. Ada juga pemain dan staf lain yang masuk dan keluar. Menemukan partitur Miss Zhou di tempat sampah. Datang dan menyalahkan saya. Saya bahkan tidak memiliki pena air di antara barang-barang saya. Apakah ini yang kamu sebut keadilan? Permainan akan segera dimulai. Karena Guru Wen berkata begitu. Mari kita selesaikan masalah ini setelah permainan. Guru-guru, silakan persiapkan diri untuk kompetisi terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, pemain normal bertanding. Akan menyiapkan 2 skor untuk cadangan. Permainan akan segera datang. Nona Zhou kehilangan partitur musiknya. Reaksi pertama bukan langsung mengambil partitur cadangan untuk latihan. Kamu datang padaku sambil berteriak. Nona Qiao, kamu luar biasa. Sebaiknya kamu ganti baju dan bersiap untuk tampil. Apa yang terjadi dengan Tuan Wen? Rekaman biola pendamping saya belum sampai. Baru saja ada di sini.
Jadi kamu juga juri kan? Apakah pantas begitu dekat dengan peserta? Weiman, jangan khawatir. Tidak, mari kita ubah urutannya. Kamu bisa mulai begitu sampai. HMPH? Silakan duduk para juri dan guru. Kompetisi resmi dimulai. Peserta Joan dan rekaman pendampingnya Hukian. Hei, lumayan bagus. Terima kasih kepada peserta Chang'an dan rekaman pendampingnya, membawakan lagu yang indah ini. Dan inilah yang akan dilakukan para juri. Liu 96 poin. Grelin 98 poin. Qiao Jingyan 99 poin. Jiang Rui 98 poin. Berikutnya adalah grup terakhir peserta Weiman. Dan rekaman pendampingnya Shen King. Kenapa? Mengapa hanya dia sendiri? Ya, rekaman pendampingnya. Saya tidak tahu. Peserta ini, bagaimana dengan rekaman pendampingmu? Rekaman pendamping saya belum datang. Kami telah memperpanjangnya ke tempat terakhir untukmu. Apakah kamu siap untuk rekaman pendamping? Permisi, bolehkah saya bermain solo? Maaf Nona Wen. Aturan permainan sudah ditetapkan sejak lama. Apakah kamu tidak mempertanyakan keadilan permainan? Apakah adil bagimu untuk bermain solo? Karena Nona Wen tidak memiliki rekaman pendamping. Itu dianggap menyerah. Tunggu sebentar. Saya adalah rekaman pendamping Nona Wen. Kamu adalah juri. Tidak sah menjadi pemain. Maka saya akan mengundurkan diri sebagai juri sekarang. Itu tidak dihitung sebelumnya kan? Lomba ini tidak menentukan siapa yang membuat musik latar. Saya lihat banyak peserta memilih pemain terkenal. Tingkat saya seharusnya sama untuk Nona Wen yang menemani. Ikuti apa yang biasa kamu latih. Itu juga tidak terlalu bagus. Oke. Terima kasih peserta Weinan dan Tua Jiang Rui, dengan lagu yang menyentuh, membawa penutupan yang sukses untuk kompetisi hari ini. Sekarang mari kita undang juri di tempat untuk memberi nilai. Sebagai pemain terakhir yang tampil, nilai Weinan akan ditentukan. Peringkat akhir semua pemain di lapangan. Mari kita nantikan nilainya bersama. Liu 98 poin, Grelin 98 poin, Qiao Jingyan 0 poin. Nilai yang diberikan Tuan Xiao tidak masuk akal. Meskipun bagus dalam penampilan keterampilan, tapi seorang pianis yang hebat. Sebelum bermain piano, setidaknya harus memiliki moral dasar. Saya tidak bisa memberi nilai tinggi untuk ini. Apakah kamu ingin menangani rumor online ini? Lupakan saja. Siapa nama perusahaan PR itu terakhir kali? Namanya Bamboo Fish. Biarkan mereka mencari beberapa saluran. Sebarkan video ini. Semakin panas semakin baik. Liu 98 poin, Grelin 98 poin, Qiao Jingyan 0 poin. Nilai yang diberikan Tuan Qiao tidak masuk akal. Biarkan mereka mencari beberapa saluran. Sebarkan video ini. Semakin panas semakin baik. ITU tidak adil. Jangan jadikan ayahmu sebagai juri. Tidak heran saya merasa sangat bias sebelumnya. Jadi mari kita dengarkan musiknya. Ayah juri saya. Fair play. Hormati hasilnya. Saya melakukan begitu banyak tur luar negeri setiap tahun. Apakah perlu memperebutkan tempat ini? Beberapa orang kalah dan kembali bermain piano. Jangan khawatir jika tidak mengerti. Saya tidak bisa memesan jika tidak tahu cara bermain piano. Soal kekuatan profesional ayah, tidak bisa main piano. Siapa yang harus kembali berlatih piano? Enggak heran aku merasa begitu lembek sebelumnya. Dia buru-buru. Keluarga yang tidak bisa diam. Apa yang terjadi dengan Xiao Ai? Mr. Zhou,
Putri kandungmu telah menemukan informasi di sini. Wei Inman. Xiao Ting. Aku ingin kamu menyelidiki putriku sendiri. Jadi dia. Halo. Kamu membuat gaun pengantin untuk pacar orang lain. Apa kamu merasa sangat tidak egois? Aku hanya ingin membantunya. Jiang Rui sudah berapa tahun kita kenal. Kamu malah membantunya. Aku kasih tahu apa. Seberapapun kamu membantunya itu egois. Dia tidak akan pernah mengalahkanku. Aku ingin tahu tentang Wei Man Huo Xiaoting. Datang ke sini besok pagi jam 10. Halo Mama. Kenapa kamu marah lagi sama ayah? Mama, kenapa kamu bilang begitu padaku? Kamu tahu sesuatu kan? Sejak kamu menikah lagi denganku, dari kecil sampai besar dia tidak bergantung padamu untuk apapun. Ayahmu memperlakukanmu dan menciummu. Mentah? Apalagi yang tidak kamu puaskan. Kamu juga tahu aku bukan putri kandungnya. Selama ini, aku mencoba menyenangkannya. Aku sudah berlatih piano lebih dari 20 tahun. Bagaimana dengan dia? Apa dia menganggapku sebagai putrinya? Dia terus mencari putri kandungnya. Aduh, belum ketemu juga ya. Kamu sekarang satu-satunya anaknya. Siapa bilang dia tidak? Semakin sedikit orang yang tahu semakin baik apa? Tidak ada, biarkan saja. Tutup telepon. Halo An-An. Jangan sia-siakan hal yang baik. Apa kamu mantan pacar Weinman? Jadi Mama balas dendam padamu. Menggoda Xiaoting untuk mengambil alih kasus ayahnya. Aku tahu dia tidak baik. Jika ini diserahkan ke wartawan, mantan pacarmu sedang mengalami kesulitan. Apa hubungannya denganku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua ini berkat mereka. Bagaimana denganmu? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Bisa menutupi uang yang kamu serahkan. Penyelesaian di luar pengadilan sudah terkumpul di kehidupanmu sebelumnya. Kalau bukan karena Xiaoting, demi gadis bodoh Mingzu itu, kasihanilah. Hanya menuduhmu atas penculikan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih layak duduk di sini dan berbicara denganku? Hak apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Jika kamu benar-benar menyukai Huo Xiaotian, apakah kamu akan membongkar hal ini dan mempermalukannya? Aku sudah menjalin hubungan dengan Xiaoting selama bertahun-tahun. Apa yang kamu tahu? Bahkan jika Xiaoting tidak mencintaiku lagi, aku tidak akan pernah membiarkannya bersama Weinman. Aku benar-benar melihat orang yang tepat. Setidaknya kita memiliki tujuan yang sama. Penulis Xiaoting dan ayah jangan berpikir untuk mengambilnya. Young Terramat Miss Wyman, mengingat performa luar biasa Anda dalam kompetisi ini, 2 dari juri merekomendasikan Anda kepada kami setelah pertandingan. Kami dengan hormat menggandeng Anda untuk datang ke sekolah kami. Melakukan studi pertukaran selama 1 tahun. 1 tahun penuh. Terima kasih. Pemenang dan pecundang sebenarnya bisa dilihat oleh semua orang. Sedih. Tidak masalah, bukan tidak ada kesempatan untuk keluar. Pergi menyesal. Apa yang disesali?
Ketika mereka datang menjebakku hari itu, seharusnya aku langsung bilang ada 2 skor. Dia kalah 1 set dan langsung datang padaku untuk mencarinya. Pasti sengaja. Ternyata pertengkaran itu tidak berjalan baik. Oke, Benar-benar tidak sedih. seharusnya aku tidak kalah. Aku tidak hanya sedih karena kalah dalam pertandingan. Dan Mr. Kiao Jingnian yang selalu kukagumi. Sebenarnya itu. Menang atau kalah dalam pertandingan adalah hal kecil. Jika kamu benar-benar ingin belajar di luar negeri, pasti ada cara lain. Saya tahu. Saya mendapat tawaran untuk mendaftar. Lalu kamu tidak senang. Pergi selama setahun. Saya rasa itu sudah terlalu lama. Apakah kamu rela melepas saya pergi? Jika kamu ingin pergi, saya bisa menyesuaikan rencana kerja saya. Saya bisa terbang untuk menemani kamu saat akhir pekan tidak ada kerjaan. Tunggu sampai hari kerja untuk terbang kembali. Kebanyakan hal. Sekretaris Sang bisa menanganinya untuk saya. Terbang bolak-balik berkali-kali dalam sebulan itu. Saya lelah. Hanya setahun. Jika kamu takut saya akan lelah, menikahlah dengan saya saat kamu kembali. Bagaimana bisa ada lamaran yang tidak romantis seperti ini? Ya tapi bagaimana jika? Maksud saya jika ayah kandungmu ingin menghadiri pernikahanmu. Mengapa kamu tiba tanya ini? Bagaimana jika dia ingin menghadiri pernikahanmu? Saya sudah punya ayah yang sangat menyayangi saya. Dan saya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tidak peduli bagaimana rupanya. Saya tidak membutuhkannya seumur hidup saya. Oke. Karena Tuan Zhou dan Nona Zhou menuntut keadilan. Permainan yang adil. Jadi saya tidak menggunakan partitur. Kami semua dipukuli. Bagaimana? Bukankah setiap permainan harus memiliki 2 skor? Siapa yang tidak akan dipukuli? Mengapa saya mendapatkan partitur? Saya keluar kelas tepat waktu hari ini. Ingat untuk menjemput saya di bawah kelas. Saya akan lihat apakah saya ingin membawa Mingzhu kembali. Hei, saya sedang berbicara dengan kamu. Oh oke tidak masalah. Apa yang baru saja saya katakan? Kamu bilang untuk menjemput bisnis kamu. Guru Wen punya. Seorang pria tua sedang mencari kamu. Pria tua. Ya dia menunggu kamu di restoran belakang ini mendesak. Tolong tunda kelas saya dulu. Tolong sampaikan ke Mingzhu. Oh oke. Sudah kubilang tidak perlu ketemu. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang Guan Men? Apa yang terjadi dengannya? Apakah itu yang perlu kutahu darimu? Belum tentu begitu. Aku sarankan kamu mendengarku. Kalau tidak, aku tidak tahu siapa lagi yang akan kuberitahu. Datanglah menemuiku dan aku akan memberitahumu. Apakah dia juga tahu identitas Wei Man? Wei Man. Aku menonton ulang video permainan itu. Aku akui kamu memang sangat berbakat. Tapi situasinya. Hei, Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya membicarakan apapun. Ini kalungku. kalung ini. Dulu kuberikan ke ibumu saat aku masih muda. Kamu harus memanggilku ayah. Hey man. Aku tahu berita ini tiba-tiba. TAPI. Maafkan aku karena tidak ada saat kamu tumbuh besar. Dan kehadiranku yang tidak diundang hari ini. Kamu adalah ayahku. Oke. Aku tahu kamu butuh waktu untuk memproses ini. Tidak apa-apa. Aku sudah memikirkannya. Aku akan membawamu pulang saat kamu siap. Kita akan hidup sebagai keluarga. Kamu suka piano. Ayah bisa terus mengajarimu. Keluarga. Kamu. Ya Jo aneh.
Meskipun Joanne adalah anak dari istri keduaku, aku melihatnya tumbuh besar. Kamu harus memanggilnya kakak. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kalian, tapi semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Kesalahpahaman? Kamu masih mengira aku mencuri partitur Joanne? Aku tahu kamu takut kalah dalam pertandingan ini. Jadi kamu melakukannya. Lagi pula kesempatan, seperti pergi ke luar negeri, sangat berharga bagimu. Tapi sekarang, tidak takut punya ayah. Sudah Pak Joe. Sudah lebih dari 20 tahun aku tidak bertemu ayahku. Teresa, dia seharusnya bukan orang yang bisa dipercaya. Siapa yang tidak akan memberikannya padaku? Kamu bisa mencari putrimu di tempat lain. Aku tidak punya ayah sepertimu. Halo ibu, Man-Man kamu di mana? Ayahmu baru saja pergi berbelanja. Dia terjatuh. Halo rumah sakit mana? Aku akan segera datang. Ini seperti mimpi buruk yang berulang. Aku berdiri di persimpangan yang sama lagi. Dokter, bagaimana dengan tangan ini? Röntgen sudah keluar. Pergelangan tangan kanan patah. Secara umum tidak ada masalah besar. Tapi perlu observasi. Bagaimana setelah pulih? Bisakah sembuh total? Dia seorang pianis. Sama seperti biasa. Tidak masalah untuk makan. Tapi untuk bermain piano dengan hal-hal yang fleksibel. Aku juga tidak bisa menjamin. Aku hanya bisa mengatakan aku tidak optimis. Perlu observasi. Kamu sudah bangun. Jangan khawatir, tanganmu bisa pulih. Ayah? Kehangatan. Paman Wen. Sore sudah berlalu. Aku tidak percaya. Aku akan menemuinya. Weinman, tenang dulu. Kamu tenang dulu. Tubuhmu belum pulih. Itu tidak mungkin. Dia baik-baik saja kemarin. Dia tidak di sini. Kemana dia pergi? Paman Wen jatuh dan pergi di sore hari. Apa yang kamu lakukan, Pejai? Ketika dia berbaring sendirian di ambulans, apa yang kamu lakukan? Jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskan Joanne, jangan ganggu dia lagi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan mencarinya. Dia bilang dia tidak ingin melihatmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kami. Dia melukai tangan kanannya. Aku mungkin tidak akan pernah bermain lagi. Untungnya itu tidak melukai kuncinya. Dokter bilang kalau kamu bersikeras membuat pedang perut, kamu masih bisa bermain piano. Jiang Rui. Aku ingin berbicara dengannya. Ibu pulang dulu. Ayo putus. Weiman, dengarkan aku jelaskan. Aku tidak ada hubungannya dengan Joanne. Aku sudah merencanakan. Kita tidak perlu bertemu lagi setelah kasus ini selesai. Weinman, kamu selalu punya banyak rencana. Kamu bisa menyelesaikan apapun. Tapi apakah kamu mempertimbangkan perasaanku selama proses ini? Aku rasa tidak. Terkadang, aku merasa seperti hanya bagian dari rencanamu. Tidak begitu.
Aku melihat semuanya. Di jalan, kamu memeluknya. Jadi apa yang terjadi? Tahukah kamu Wei Man mendekatimu untuk membalas dendam pada pria lain? Pria lain. Siapa yang memberitahumu itu? Apakah kamu melihat Gu Changqing? Lupakan bagaimana aku tahu. Bagaimanapun dia tidak pantas untukmu. Joanne, kita sudah putus sejak lama. Jangan terus seperti ini. Aku tidak meninggalkan Weiman hanya karena kamu tidak masuk akal. Dan aku tidak terlalu peduli apa yang orang katakan. Kamu tidak peduli. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu reporter sekarang. Cukup. Seberapa gila kamu akan menjadi? Kamu tenang. Kita sudah selesai. Beritahu aku apa yang terjadi. Aku akan memberitahumu saat kamu mengantarku pulang. Weiman, biarkan aku menjelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan aku. Ayo putus. Ketika aku memikirkanmu, aku tidak bisa mengingat hal bahagia apapun. Bahkan jika aku memaafkanmu hari ini. Dan aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah kamu meragukan bahwa hubungan ini hanya untukku? Jika tidak, aku tidak menginginkannya. Hei kakak, Kenapa kamu di sini? pengacara Huang memberitahuku, kamu telah bekerja di sini siang dan malam belakangan ini. Sebagai seorang adik, tentu saja aku datang untuk melihatmu. Pengacara Huang. Jangan bicarakan itu. Kakak, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang. Hanya pulang dan istirahat yang cukup. Baiklah, ketahuan pedaka lagi. Kenapa kamu membuat guruku marah lagi? Bagaimana kamu tahu? Pengacara Huang memberitahuku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Guru Wen benar-benar terluka kali ini. Aku mengiriminya banyak pesan. Dia tidak pernah membalasku. Aku tahu kamu pasti tidak bisa melepaskannya. Tapi jika kamu tidak menyelesaikan masalah Joanne ini, maka Guru Wen juga tidak akan memaafkanmu. Aku tahu kamu masih. Pengacara Huang sudah sangat akrab denganmu belakangan ini. Apakah aku baik-baik saja? Halo Paman Jo. Kakak baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Kalian kakak beradik memiliki hubungan yang sangat baik. Aku berharap putri-putriku memiliki hubungan yang baik seperti itu. Paman Zhou. Shouting. Aku datang hari ini. Aku juga ingin bertanya, apakah kamu bertengkar dengan Xiao An lagi? Ketika dia pulang hari itu, dia menangis sangat sedih. Dia masih ingin menyakiti dirinya sendiri. Dan hampir pergi ke rumah sakit. Hampir berakhir di rumah sakit. He Menjao, kamu tahu putrimu yang lain mengalami kecelakaan mobil, menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Apa Wei Man? Dia apa? Dia hampir tidak bisa bermain piano dengan tangan kanannya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada hari itu, makan bersama baik-baik saja. Kamu makan dengannya? Apakah dia tahu tentang itu? Oke. Dia belum bisa menerimanya. Tapi aku yakin akan lebih baik di masa depan. Paman Zhou bangun. Apakah kamu benar-benar berpikir Wei Man akan menerimamu? Kamu tidak pernah peduli padanya selama 20 tahun. Kamu terus-menerus menyakiti hatinya untuk Joanne. Tidak pernahkah kamu memikirkannya sebelumnya? Bahkan mengenalinya. Dan kamu tidak pernah menghargai keinginannya. Saya.
Nona, Joanne, saya dengar kamu berencana untuk pensiun segera. Benarkah? Salah paham hanyalah beberapa hal pribadi yang harus diatasi. Jadi pertunjukan dan permainan akan ditangguhkan sebentar. Apakah urusan pribadi yang kamu sebutkan terkait dengan pengacara Huo Shao kalian berdua dekat? Samuel Oren benar-benar. Sekarang tidak nyaman untuk dikatakan. Saya akan memberitahu kamu ketika ada berita pasti di masa depan. Ah ini, bukankah pengacara Huo pacar guru Wen kita? Halo Tuan Wen. Apa yang kamu lakukan di sini? Man. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku menemukan dokter yang aku kenal baik. Minta dia membantu melihat masalah dengan tanganmu. Aku bisa menangani tanganku sendiri. Dokter Shao adalah ahli di bidang ini. Jika menurut rencana perawatan dan rencananya, pasti bisa. Bisakah kamu? Bisakah kamu berhenti memasukkanku ke dalam rencanamu? Weinman, kita harus pergi. Kita masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ayo pergi dulu. Jika kamu ingin membuatnya bahagia, jangan datang padanya lagi. Baiklah. Ayo pergi memilih film. Oh, Bolehkah saya menandatanganinya? Dan ini kopi kamu. Ambil saja. saya tidak memerlukannya lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini untukmu. Saya tidak berani minum itu. Hei, ini bagus. Mana yang kamu mau untuk sampulnya? Oke. Semuanya baik-baik saja. Silakan pilih satu. Maka kamu harus memberikan tanda tanganmu padaku. Tentu, tapi saya punya satu syarat. Tanda tangan artis Jiangda sangat sulit didapat. Bukan berarti saya belum mengundang tamu ke konser saya. Oh, benar. Saya sudah memilih beberapa untukmu beberapa hari yang lalu tapi kamu tidak puas. Tapi tidak masalah. Saya akan memilih yang lain dalam 2 hari. Saya sudah memutuskan. Apakah itu jenis yang bisa kita beli? Saya tidak memenuhi syarat. Apalagi tangan kanan saya sekarang. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Banyak yang terjadi belakangan ini. Ditambah tanganmu sakit lagi. Tapi saya tahu kamu suka panggung. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Saya akan memikirkannya. Oke. Dia kembali. Kamu bisa mengawasi kasus ini mulai sekarang. Ini kasus Nona Zhou. Ya, dia bisa setuju. Saya tidak peduli dia setuju atau tidak. Saya tidak ingin berurusan dengannya lagi. Oh, biarkan dia membuat masalah. Guru Zheng Wen memang. Oke. Saya tidak akan membiarkan Joanne mendekatinya lagi. Poster yang baru saja kamu ambil sangat indah. Ya, benar. Guru, apakah kamu akan membuang semua ini? Oke. Sayang sekali. Orang yang melihat poster pasti tidak akan menyangka. Pegas ini semua sekali pakai. Hei Tuan. Jangan buang ini. Aku akan ambil semuanya. Oh, oke. Apakah kamu punya cukup ruang di rumah untuk itu? Kamu bisa taruh beberapa di rumah. Aku simpan beberapa di rumah. Taruh beberapa lagi di pusat musik. Ganti bunga di meja semua orang. Tebar dan atur untuk musim semi. Wow. Hei, ini bisa digunakan sebagai titik promosi. Seperti suara piano Pak Jiang Rui. Musim semi ada di mana-mana. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Bagaimana cara mendapatkannya kembali? Sudah selesai, ayo pergi. Jangan takut, aku akan melihatmu. Tuan sudah pergi. Wow, ini seperti taman pribadi yang bergerak. Aku belum melihatmu begitu bahagia dalam waktu lama. Oh benar, aku masih punya ini. Bagaimana kamu bisa membawa ini juga? Haha. Oh. Bagaimana? Aduh, rambutku rontok. Tidak, masih terlihat bagus.
Ketika aku bersama ENFJ, setiap hari terasa seperti akhir musim semi. Ada bunga dan sinar matahari di mana-mana. Jika kamu takut aku akan lelah, menikahlah denganku saat kamu kembali. Aku di sini. Tinggalkan saja di sini. Aku akan ambil sisanya perlahan sendiri. Rambutmu sedikit basah. Tidak apa-apa, aku akan naik dan mandi saja. Aku akan bawa untukmu. Pergi-pergi. Apa yang kamu lihat? Kemarilah biar aku keringkan rambutmu. Kak, jangan menyerah pada Guru Wen. Aku menghabiskan malam kemarin. Aku memikirkan Arshbakara untuk memilikinya. Mana yang ingin kamu dengar? Yang paling berguna. Yang paling berguna. Tapi semua yang aku pikirkan sangat berguna. Kalau tidak, aku akan memberitahumu satu persatu. Itu dulu. Kita akan mengajaknya tur. Kemudian kamu bisa mencari tempat saat kita sampai. Ambil alih seluruh tempat. Siapkan kejutan besar untuknya. Lalu kamu berada dalam suasana yang sangat romantis. Lamar dia. Bagaimana kalau 3 hari lagi kita akan membawanya pulang untuk menemui orang tuanya. Bawa softbank kembali saat itu. Kemudian keluarga kita menghabiskan waktu berkualitas bersama. Pada saat yang sama, aku akan menyewa band lain saat itu. Mainkan untuk kita. Hei, bagaimana kabarnya? Tapi selain itu, aku punya banyak ide lain. Kalau tidak akan terlihat seperti ini. Kamu mau kemana? Kamu lihat apa? Kemarilah dan biarkan aku meniup rambutmu. Ah, maaf, lihat bagaimana aku bisa membantu. Haha. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untungnya kuenya baik-baik saja. Sudah mulai larut. Aku akan memanggilnya. Oke. Halo, untuk tidak ada apa-apa. Mama, aku sekarang di ruang piano pusat musikmu. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Tapi aku tidak ada di pusat musik sekarang. Kak Ling dari restoran tadi bilang dia ada sesuatu yang minta tolong padaku. Apa? Kamu tidak ada di pusat musik. Kak Lin, Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. jelas INTJ dengan alergi romantis. Selamat ulang tahun. Kamu tidak perlu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Joanne datang padaku beberapa hari lalu dan bilang dia akan membongkar rahasiamu. Kukira dia tahu. Kiao Jingnian adalah ayah kandungmu. Jadi aku hanya. Jadi kamu sudah tahu. Kamu bilang itu. Kamu tidak ingin ayah kandungmu ikut campur dalam hidupmu. Aku tidak pernah benar-benar tahu apakah harus memberitahumu. Permisi. Ada sesuatu lagi yang ingin kuberikan padamu. Terima kasih.
Kamu tidak perlu melakukan ini. Mari kita berteman saja. Teman biasa juga bisa merayakan ulang tahunmu kan? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Teman biasa juga bisa mengantarmu pulang kan? Miss Qiao, apakah kamu punya informasi reservasi di sini? Aku harus membuat janji untuk bertemu Xiao Ting. Tapi tahukah kamu siapa aku? Aku adalah calon Nyonya Huo. Hei, belakangan ini. Orang yang bermimpi menjadi Nyonya Huo setiap hari. Banyak sekali. Pengadilan pertama kasus ini diadakan pada tanggal 7 April. Kemudian bantu aku menyiapkan informasinya. Paman Xiao Ting bilang kamu belum pulang belakangan ini. Mengerjakan kasusku. Aku sedang mengatur beberapa hal belakangan ini. Menemukan banyak hal tentang kita di Inggris saat itu. Apa yang terjadi dengan Miss Qiao? Tidak ada selain menunggu kamu pulang kerja untuk makan malam. Jika bukan untuk membahas kasus. Permisi. Miss Qiao, silakan kembali. Mengapa kamu selalu memanggilku Miss Jo? Di matamu kita hanya punya kasus. Miss Qiao, perhatikan ucapanmu. Hubungan antara kita hanya komisi kasus. Tapi kamu jelas masih peduli padaku hari itu. Kita semua tahu apa yang terjadi hari itu. Tidak, kamu memberitahuku rahasia itu. Kita tidak akan bertemu lagi. Apakah masih karena Weinman? Weinman sudah pergi. Dia memilih Jiang Rui untuk meninggalkanmu. Jangan lari lagi. Kita masih sebaik dulu, oke? Joanne. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jangan ikut campur antara aku dan Weinman lagi. Demi Paman Zhou. Aku masih akan membantumu menangani kasusmu. Namun ke depannya, silakan buat janji terlebih dahulu dengan firma hukum. Apakah tamu di konser telah digantikan oleh Weinman? Kamu lagi? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak peduli. Berita dari stasiun ini, pengacara terkenal Huo Xiaoting sedang berhubungan dengan Qiao An. Apakah ada hubungan dengan klien Weinman? Benar atau salah? Pengacara Huo ini benar-benar tidak hemat. Pria tidak ada yang baik. Hahaha. Aku akan membuatmu membayar. Hahaha. Nona Joanne. Nona Joanne. Kudengar pengacara Huo memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Apakah klien. itu benar? Nona, Guru Joanne. Qiao Zhenyan mengungkapkan kamu dan pengacara Huo dekat. Apakah dia mencium Wen untuk Nona pertama Joanne, kalinya Nona sekarang? Joanne. Nona, jawab pertanyaannya. Jawab. Aku tidak tahu. Mengapa Nona Wen melakukan hal seperti itu? Pengacara Huo. Taga, Weinman adalah mantan pacar mantan tunangan saudari kamu. Apakah itu benar? Pengacara Huo, apa hubungan kamu dengan klien? Pengacara Huo, apakah Nona masih akan memaafkan Tolong kamu? jangan membuat tebakan sembarangan. Aku percaya pada Xiao Ting. Aku juga percaya bahwa dia akan kembali ke keluarganya. Nona Qiao, tolong hormati diri kamu sendiri. Permisi. Tunangan aku selalu satu-satunya. Namanya adalah Weinman. Sedangkan Nona Zhou, dia dan aku hanya dipekerjakan untuk kasus ini. Mulai hari ini, kasus Nona Zhou akan dialihkan ke kantor hukum Yingjie kami. Pengacara Fang, jika kamu memiliki pertanyaan kamu bisa bertanya padanya. Ya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Miss Qiao bisa memberikan kita Huo Xiaoting. Permisi. Tunanganku selalu satu-satunya. Namanya Weinman. Xiao An. Kenapa kamu pergi ke tempat Xiaoting untuk membuat keributan lagi? Ayah, kenapa kamu bilang begitu padaku? Salahkan si Jalang Weinman itu. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk Xiaoting. Xiao An bicara lebih sedikit. Ayah, ada apa denganmu hari ini? Kamu membelanya di mana-mana. Aku adalah anakmu. Xiao An. Weinman. Dia adalah saudarimu. Apakah dia benar-benar ingin orang menciumnya? Mr. Wen, apakah kamu benar-benar mengabaikan saudaraku? Aku tahu saudaraku sudah terlalu jauh kali ini. Tapi jika kamu menyebut Huo Xiaoting lagi, apakah Mr. Wen mencari seseorang? Apa yang kamu lakukan? Joanne, jangan terlalu jauh. Aku terlalu jauh. Jangan bilang kamu mencuri Xiaoting. Kamu akan mengambil ayahku sekarang. Tamparan ini untukmu, anjing gila yang hanya bisa mengamuk.
Tamparan ini untukmu. Fitnah dan fitnah lagi dan lagi menyakitiku. Dan apakah itu Huo Xiaoting atau Qiao Jinyan? Aku tidak peduli. Berani kamu memukulku. Guru Wang. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ah. Simpan. Ah, halo. Satpam, ada seorang wanita yang melarikan diri. Hentikan dia sekarang. Earl, kamu baik-baik saja. Kepalaku sakit. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Joanne? Aku sudah memanggil Paman Zhou untuk membawanya pergi. Kamu yang urus. Aku akan membawa Mingsu ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu. Pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku ingin jalan sendiri. Napas yang familiar. Banyak kenangan. Mengingatkan. Sedih ya? Kamu bisa pulang. Ayo pergi. Mari kita berteman saja. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Banyak hal terjadi di antara kita. Aku tidak bisa menahannya saat kamu tidak ada. Dulu aku pikir, asalkan kita akhirnya bisa bersama. Asalkan hasilnya baik. Aku rela memberikan apapun dalam prosesnya. Tapi sekarang aku melihat cinta yang retak. Bagaimana kamu berani berharap untuk masa depan? Apa ini yang kamu inginkan di hatimu? Ya. Siap berangkat. Kita akan segera. Apa kamu siap? Terlambat, Wen. Datang. Sekarang tolong perkenalkan Tuan Kyo kepada kita. Pertanyaan Nona Joanne. Kamu tahu sedikit tentang putriku Joanne. Aku di sini hari ini untuk menjelaskannya dengan serius. Karena alasan kesehatan. Putriku Joanne akan pensiun. Aku akan membawanya beristirahat dengan baik. Sampai sembuh. Jadi terima kasih. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Tidak, aku tidur agak larut kemarin. Begadang lagi. Aku tidak sempat mengembalikan uang kuliah ke Mingsu. Kenapa kamu tidak biarkan aku menjemputmu? Huo Xiaoting mengantarku pulang kemarin. Aku pikir lebih baik menjelaskannya padanya, agar semua orang tidak terbebani di masa depan. Aku akan menyelesaikannya besok. Aku punya 10 menit untuk mengganti permainan. Pertunjukan piano yang sedikit mengejutkan. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu pilih saja. Pilih saja apa yang ingin kamu mainkan di hatimu.
Banyak sekali orang. Kamu gugup? Sedikit. Jangan takut, anggap saja seperti latihan biasa kita. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan gugup, anggap saja semua penonton. Kupikir aku sendirian. Ayo. Mr. Jiang Rui, silakan. Miss Weinman untuk program pendek piano berikutnya. Sekarang intuisi itu hal yang aneh kadang-kadang. Aku tahu dia selalu muncul seperti ini. Mengacaukan segalanya. Tapi aku juga tahu bahwa aku pasti akan datang padanya lagi. Permisi. Apakah ini yang kamu inginkan di hatimu? Ya, maafkan aku. Finman. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu sok benar. Andai saja kamu memberitahuku hal-hal ini lebih awal. Sejak kamu pindah. Kamu selalu muncul dalam mimpiku setiap hari. Aku hanya bisa merasa menyesal. Karena dalam mimpi, kamu juga sedih. Membuatku semakin menyesal. Aku masih tidak bisa melepaskanmu. Aku akan selalu ada menunggumu. Kamu jangan mundur. Jangan takut. Bisakah kamu mengambil inisiatif untukku lagi? Zodiak golongan darah MBTI. Orang-orang selalu mencari kecocokan yang baik. Aku sudah menunggumu di luar lama sekali. Tunggulah aku. Bagus sekali. Pengacara Huo mengajar dengan baik. Itu bayaran penampilanku hari ini. Aku sangat menyukaimu sekarang. Tidak berpikir. Aku suka mendengarnya. Tapi ini bukan alasan untuk mencintai seseorang.
Hanya pengalaman bersama. Terus berlari. Untuk menemukan orang yang tepat. Kuasai irama cinta sejati. Kamu akhirnya membawa kembali kalung ini lagi.